kelasnya? Udah bersih? Udah. Pakaiannya coba yang laki biasanya tuh yang laki coba dirapikan dulu pakaiannya. Udah rapi? Udah. Jadi kalian harus menjaga kerapian ya, apalagi di sekolah. Selanjutnya kita sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Coba yang ketua kelasnya pimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Jadi sekarang di absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya kak? Terus, jadi harus jadi anak yang rajin ya, masuk terus sekolahnya. Jadi nggak ada yang tidak masuk. Nah sebelum kita melanjutkan, coba semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, berdiri semuanya. Nah, duduk ya. Baik. Nah, sekarang ibu tanya. Kemarin kita sudah belajar tentang penemuan lampu lalu lintas, tentang penemuan lampu lalu lintas. Apakah kalian di rumah sudah belajar? Bagus. Nah, sekarang ibu beri pertanyaan. Nanti ibu tunjuk siapa yang jawabnya ya. Nah, kan pertanyaannya. Siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Silvina. Gareth Augustus Morgan. Ya, bagus. Jawabannya benar. Yang kedua, tanyakan lagi. Apa manfaat lampu lalu lintas? Apa manfaatnya? Coba pikirkan dulu jawabannya. Coba jawab, Nadira. Untuk mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan. Ya, bagus. Tepat jawabannya. Nah, pintar. Jadi anak-anak ibu ini pintar-pintar. Jadi nampak yang sudah belajar di rumah ya. Terus. Nah, kemudian pada hari ini kita akan belajar. Perhatikan di depan. Nih. Tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku. Pembelajaran 1. Ya, jadi materi yang akan kita pelajari
Yang pertama tentang teks eksplanasi. Yang kedua nanti tentang PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Ini nanti yang akan kita pelajari. Adapun tujuan yang akan kalian capai setelah belajar ini nanti, yang pertama kalian lihat, ini tujuan pembelajaran. Nanti setelah kalian belajar, setelah dengan mengamati teks eksplanasi, kalian dapat menyebutkan informasi penting di dalam isi teks eksplanasi. Kemudian dapat menjelaskan informasi penting. Kemudian dapat membuat tata pikiran dalam bentuk ini nanti dari teks eksplanasi. Kemudian setelah mengamati video, kalian dapat menyebutkan komponen-komponen pembangkit listrik tenaga air. Kemudian setelah menyimak penjelasan dan lakukan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan komponen-komponennya tersebut. Kemudian dapat menyimpulkan proses menghasilkan energi listrik pada PLTA. Dan yang terakhir nanti kalian dapat membuat karya kincir air sederhana. Nah, inilah tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya, sebelum ini belajar nanti, kalian yang akan kalian lakukan nanti di sini, kalian akan melakukan diskusi dengan kelompok, nanti melakukan praktek membuat karya, dan nanti akan ada presentasi ke depan, ya. Ini akan kalian lakukan. Kemudian sebelum mulai pelajaran, ibu mau beri kontrak pembelajarannya supaya jangan terjadi keributan di dalam kelas kita. Ingatkan kontraknya, tidak boleh buat ribut, tidak boleh ngaco kawannya. Kemudian waktu ibu bertanya nanti, tidak usah jawab sebelum ibu sebutkan namanya, ya. Nanti ibu beri pertanyaan, misalnya nanti dengarkan dulu pertanyaannya, semuanya berpikir, nanti kalau ibu tunjuk siapa yang jawab. Jadi tidak ada yang saya bu ya, tidak ada ya. Paham? Baik, sebelum kita mulai ke materi, ibu minta kalian belajarnya sungguh-sungguh ya. Dengarkan penjelasan ibu, ya, dengarkan supaya nanti apa yang ibu jelaskan bisa masuk ataupun bisa masuk ke dalam otak kalian. Nah, jadi biar semangat kok. Supaya semangat kita tepuk semangat dulu, ya. Nah, jadi untuk mulai belajar tepuk semangat, ayo berdiri. Ya, tahu kan ya tepuk semangatnya? Kan udah sering kita lakukan. 1, 2, 3, tepuk semangat. Gambar yang mana di sini adalah sebuah masalah. Jadi ini masalah di gambar ini. Ada pertanyaan dari gambar ini. Perhatikan, bagaimana jika di daerahmu tidak ada aliran listrik? Kan masalah kan? Nah, bagaimana kalau tidak ada aliran listrik di tempat kita, di tempat tinggalmu, di rumahmu? Yang kedua, perhatikan lagi gambar. Nah, di sini ada gambar. Perhatikan. Di sebuah rumah yang terdapat banyak ruangan, ada barang-barang elektronik. Kemudian masalah yang kedua, bagaimana sikap masyarakat agar pemakaian listrik selalu hemat? Nah, dari sini supaya hemat, mana sikap masyarakat? Jadi bagaimana sikap kita? Kalian kan sebenarnya masyarakat kan? Nanti masalah inilah yang akan kita selesaikan dalam kegiatan diskusi nanti. Kalian nanti diskusi menyelesaikan masalah yang ada pada pertanyaan masalah ini. Diskusi nanti kalian dilanjutkan dengan ada latihan mengerjakan tugas. Kemudian ada membuat karya kincir air sederhana. Ini nanti kegiatan yang akan kita lakukan. Nah sekarang ibu bagi kelompok dulu.
bagi kelompok, tapi belum berkelompok ya. Cuma dibagikan kelompoknya, ya kan? Kita 21 siswa, jadi ibu bagi kelompok ya. Jadi setiap kelompok ada yang 4, ada yang 5. Nah, dengarkan. Kelompok 1, Fajalia Sofi, Meme, M. Angga, Aldi. Kelompok 2, Dafa Kurniawan, Fitri, Satria, Kiki. Kelompok 3, Bayu, Ulay Miranda, Nadira, Halika, Aldo, M. Faiz. Yang keempat, Rafa Rivaldo, Sulis, Nila. Yang kelima, Silvina, Rizky, Ainun, dan Dion. Ya, ini kelompoknya, kan? Nanti kalian akan setiap kelompok nanti berkumpul akan mengerjakan tugas latihan, akan menyelesaikan masalah berdiskusi nanti, dan akan berkelompok membuat karya ya. Ya, nanti yang akan kita lakukan. Nah, sekarang kalian simak dulu, kita amati, kalian amati teks yang ibu tampilkan di depan. Ayo amati. Ini teks eksplanasi. Nah, coba kalian amati. Ada nggak yang ingin kalian tanyakan dari teks yang kalian amati ini? Coba, Silvina. Mengapa teks tersebut merupakan teks eksplanasi? Ya, bagus pertanyaannya. Mengapa teks ini disebut sebagai teks eksplanasi? Karena teks eksplanasi ini menjelaskan tentang suatu proses, yang mana di dalam teks ini dia menjelaskan tentang proses menghasilkan energi listrik dari pembangkit listrik tenaga air. Makanya ini disebut dengan teks eksplanasi. Ya, di dalamnya ada penjelasan ya tentang bagaimana cara menghasilkan energi listrik. Ya, bagus pertanyaannya, Silvina. Nah, kemudian dari teks ini, teks eksplanasi, terdapat 3 struktur yang ada nggak dari kalian yang tahu 3 struktur teks eksplanasi? Coba pikirkan dulu jawabannya. Apa teks eksplanasi? Coba ada tunjuk. Sebutkan 3 struktur teks eksplanasi. Bayu. Apa? Pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi. Bagus, jawabannya tepat. Ada 3, ada 4 pulpen. Kami tepat jawabannya. Nah, ya. Ada beri hadiah pulpen. Nah, maju. Nah, bagus. Ada 3. Kan? Kita lihat. Yang pertama tadi, struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum. Pernyataan umum berisi tentang penjelasan umum atau fenomena yang akan dibahas. Nah, ini pernyataan umum. Jadi tentang apa teksnya nanti. Yang kedua, deret penjelas, yaitu berisi tentang penjelasan proses menghasilkan energi listrik dari teks tadi. Jadi menjelaskan bagaimana proses menghasilkan energi listrik. Struktur yang ketiga, bagian penutup atau interpretasi tadi, berisi kesimpulan ya atau intisari dari teks tersebut. Nah, ini interpretasi atau penutup atau kesimpulan ya. Ada 3. Jadi dari teks tadi nanti kalian akan cari ini informasi penting yang akan kalian buat ke dalam peta pikiran. Bagaimana cara mencari informasi penting ke dalam teks tersebut? Dari teks tersebut, mungkin ada yang tahu bagaimana? Yang pertama apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama supaya kita bisa menentukan informasi penting. Coba Fajalia Sofi, apa yang kita lakukan langkah pertama? Kita yang menentukan teks eksplanasi, informasi pentingnya. Madalah teks dengan seksama. Ya, bagus. Nah, itu yang harus kita lakukan. Yang pertama, kalian lihat.
Ya? Yang pertama betul kan? Yang kedua, setelah kita baca, lalu kita pahami makna setiap kalimat yang ada pada teks. Kita pahami teks tersebut. Yang ketiga, temukan kalimat utama atau gagasan pokok dari setiap paragraf. Jadi kita temukan kalimat utamanya. Oh, dari paragraf 1 apa kalimat utamanya? Biasanya kalimat utama ada terletak di awal paragraf ya. Keempat, tandailah kata atau kalimat yang mengandung kata kunci. Oh, bahasan tentang apa itu ini? Apa kata kuncinya? Dicari. Yang kelima, buatlah beberapa pertanyaan yang mengandung unsur 5W 1H. 5W ini what, who, where. Kemudian kalau 1H how. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan adik simba. Tahu adik simba? Apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Itu ya. Jadi pakai membuat kata tanya ya. Jadi nanti kalian akan berkelompok. Nah, sekarang coba berkelompok, masing-masing kelompoknya berkelompok. Nanti bagikan ini mencari informasi penting dari teks tadi. Coba berkelompok sekarang. Nah, ayo, siapkan kelompoknya. Ibu beri waktu. Ya, masing-masing kelompoknya. Dibaca unitnya, diberi nama kelompok. Ini kelompok berapa?
Sudah kan, anak? Nah, baik, sekarang kembali dulu ke presentasinya masing-masing. Nanti kalian presentasikan ya. Yang pertama, perwakilan kelompok 1. Kelompok 1. Maju. Kelompok 1 aja, pasti. Bacakan hasilnya ke depan. Coba dia megang. Kelompok 1. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dimaksud salah satu bukti terjadinya globalisasi Indonesia. Kelompok 1, kelompok 1 saja dulu ya. Yang kelompok lain bagaimana tanggapannya dengan hasil dari diskusi kelompok 1? Benar atau salah? Benar. Bagus. Nah, lanjut kelompok 2. Maju. Kelompok 2. Yuk, cepat. Maju-maju. Kelompok 2 membacakan paragraf kedua. Digerakkan oleh mungkin dibutuhkan dengan generator turbin yang akan generator yang akan menghasilkan energi listrik. Ini hasil dari kelompok 2. Bagaimana? Nah, ya, itu bagus. Ya. Kelompok 3 maju. Paragraf ketiga. PLTA memiliki tahapan kerja. 1. Aliran sungai, air terjun, waduk sebagai sumber energi pembangkit listrik, mampu menggerakkan turbin. Gerakan kincir air pada turbin menggerakkan generator yang kemudian menghasilkan listrik. Ya, bagaimana? Kelompok lain? Nah, ya, itu tadi yang 3 kelompok. Nah, yang kelompok 4 lagi. Kelompok 4, paragraf 1. Ayo. Maju. Kelompok 4. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA termasuk salah satu bukti terjadinya globalisasi Indonesia. Bagaimana? Yang lain, kelompok yang lain? Tuh. Kelompok terakhir, kelompok 5. Maju. Paragraf kedua. PLTA menggunakan turbin dan generator untuk menghasilkan listrik. Turbin digerakkan oleh aliran air. Turbin dihubungkan dengan generator. Turbin yang akan menggerakkan generator. Generator yang akan menghasilkan listrik. Bagaimana? Nah, baik. Nah, dari 1 sampai 5 kelompok, Ibu lihat jawabannya ya sudah benar ya. Sudah bisa mencari informasi penting dari teks yang disajikan. Nah, jadi bagus semuanya ya. Nah, selanjutnya tadi kita sudah belajar tentang reklamasi yang berjudul pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Nah, jadi apakah listrik yang ada di rumahmu berasal dari mana listriknya? Salah satunya berasal dari pembangkit listrik tenaga air. Jadi yang listrik yang ada di rumah kita ya dari salah satu energinya dari PLTA. Nah, sekarang kalian perhatikan video bagaimana cara ini menghasilkan energi listrik.
Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di sini. Hampir setiap harinya, manusia menggunakan listrik untuk kebutuhan sehari-hari. Energi listrik yang digunakan berasal dari berbagai macam metode. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu jenis pembangkit listrik yang paling tua di antara pembangkit lainnya. Pembangkit listrik tenaga air ini bahkan sudah dikembangkan sejak zaman kuno. Pada saat itu, tenaga air yang didapatkan dari putaran kincir digunakan untuk menggiling gandum serta berbagai kegiatan lainnya. Nah, pembangkit listrik tenaga air ini awalnya mulai dikembangkan pada tahun 1770-an oleh seorang yang bernama Bernard Forest de Bellido. Beliau adalah seorang insinyur berkebangsaan Prancis. Ia menjelaskan teori tentang mesin hidrolik bersumbu vertikal dan horizontal dalam sebuah bukunya yang berjudul Arsitektur Hidrolik. Teori inilah yang dipakai dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga air itu. Nah, itulah sepintas sejarah awal mulanya PLTA. Next, kita lanjut komponen-komponen apa saja yang penting dalam pembangkit listrik tenaga air itu. Nah, setidaknya ada 5 komponen utama. Apa sajakah itu? Nomor 1, waduk atau bendungan. Salah satu komponen PLTA yang paling penting adalah waduk atau bendungannya. Komponen ini berfungsi untuk menampung air dalam jumlah besar karena turbin membutuhkan pasokan air yang cukup dan stabil. Tak hanya itu, bendungan juga berfungsi untuk mengendalikan banjir. Nomor 2, pipa pesat. Pipa pesat adalah alat yang berfungsi mengalirkan atau menyalurkan air ke turbin. Nah, pipa pesat dirancang khusus dengan ketinggian tertentu agar energi potensial yang diberikan oleh air kepada turbin cukup untuk menggerakkan turbin tersebut. Nomor 3, turbin. Turbin adalah komponen PLTA yang berfungsi menangkap energi mekanik dari aliran air dan meneruskannya ke generator. Pada roda turbin terdapat sudu, yaitu konstruksi lempengan dengan bentuk dan penampang tertentu. Aliran air yang melalui ruang di antara sudu tersebut akan mengakibatkan roda turbin berputar dan menghasilkan energi kinetik yang akan digunakan oleh generator nantinya. Nomor 4, generator. Generator adalah komponen PLTA yang berfungsi untuk mengubah energi kinetik yang didapatkan dari turbin menjadi energi listrik dengan cara memanfaatkan putaran turbin untuk memutar kumparan magnet yang akan menghasilkan listrik. Nomor 5, jalur transmisi. Nah, jalur transmisi berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Itulah tadi komponen-komponen penting dalam pembangkit listrik tenaga air. Lalu, bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga air tersebut? Pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk dapat menghasilkan energi listrik. Cara kerja pembangkit ini adalah, pertama-tama air dialirkan dari bendungan menggunakan pipa pesat menuju turbin. Kemudian energi potensial dan energi kinetik air memutar turbin. Lalu energi kinetik yang dihasilkan oleh turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Dan kemudian energi listrik yang dihasilkan itulah yang akan ditransmisikan melalui jalur transmisi. Nah, itulah. Ya. Nah, dari video yang telah kalian amati, ada yang ingin kalian tanyakan? Yang telah diamati dari video. Aldo, Aldo. Apa yang dimaksud dengan energi kinetik? Apa yang dimaksud dengan energi kinetik? Ya, bagus pertanyaannya. Energi kinetik ya disebut juga dengan energi gerak, ya. Jadi energi gerak dari air tadi, ya, yang akan menggerakkan turbin. Itu energi kinetik. Jelas? Yang kedua, ada lagi yang ingin bertanya? Kiki? Komponen yang mana yang menghasilkan energi listrik? Ya, bagus pertanyaannya. Dari kalimat komponen
komponen tadi yang dijelaskan, komponen yang mana yang menghasilkan energi listrik? Nah, bagus pertanyaan Aldo. Jadi yang menghasilkan energi listriknya adalah komponen yang nomor 4, generator ya. Ya, jadi generator lah yang menghasilkan energi listrik. Nah, kalian perhatikan di sini ada pengertian PLTA. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi potensial atau energi kinetik dari air terjun tadi untuk menghasilkan energi listrik, yang mana nanti dihasilkannya dari gerakan air yang air terjun ya. Nih PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, sekarang ibu tanya. Coba yang bisa jawab nanti tangan ya. Nah, sebutkan 5 komponen yang terdapat dalam PLTA. Coba pikirkan jawabannya. Ibu tunjuk. Mulai Miranda. Ya, bagus jawabannya tepat. Nah, kurang nyaring tapi suaranya. Tapi betul jawabannya ya. Tepat, nah dapat pulpen. Ayo lanjut. Ada 5 komponen. Nih, nah kalian perhatikan di depan seperti yang disebutkan kawannya tadi. Komponen-komponen PLTA. 1. Bendungan. Bendungan berfungsi menaikkan permukaan air sungai untuk menciptakan tinggi jatuh air. Nah, ini supaya air jatuhnya nanti tinggi, dia namanya bendungan. Komponen yang kedua, pipa besar, berfungsi untuk menyalurkan dan mengarahkan air ke cerobong turbin. Jadi air dari bendungan nanti dia masuk ke dalam pipa besar. Selanjutnya yang ketiga, turbin. Nah, kalau turbin nanti nih, gaya jatuh air yang mendorong sudut turbin menyebabkan turbin berputar. Air yang dari pipa besar nanti mengenai turbin sehingga turbin berputar. Nah, ya nih didorong oleh air tadi. Komponen yang keempat, generator. Nah, generator dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar sehingga ketika baling-baling turbin berputar, maka generator juga ikut berputar. Kemudian generator nanti yang akan menghasilkan energi listrik. Yang komponen kelima, jalur transmisi yang berfungsi menyalurkan energi listrik dari generator ini, dari energi listrik menuju rumah-rumah di pusat industri atau di rumah-rumah kita. Inilah komponen-komponen yang terdapat dalam PLTA. Selanjutnya, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya di sini, cara kerja PLTA dengan mengubah energi air menjadi energi listrik. Nah, tadi dari air dari bendungan, kan? Kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin. Lalu air yang ada di bendungan akan turun masuk ke pipa untuk memutar turbin. Perputaran tersebut akan menghasilkan energi mekanik yang dikonversi melalui generator menjadi energi listrik. Nah, sampai ada listriknya. Kemudian, lalu kabel tersebut dibentangkan atau ditambah listrik lalu dibagi ke daerah atau diteruskan ke rumah penduduk. Jadi listrik yang udah ada tadi di generator ya disambungkan melalui jalur transmisi sampailah nyampai ke rumah kita. Ini cara kerja PLTA, ya. Ini cara kerjanya. Nah, kemudian kalian perhatikan gambar. Nah, inilah kurang lebihnya cara kerja dari PLTA. Kalian lihat. Ini ada waduk. Waduk tadi sama dengan bendungan ya, air masuk. Di sini, berapa ini pipa besar kan? Lanjut memutar turbin. Nanti turbin ini langsung ke generator. Dari generator dia menghasilkan listrik, barulah ke jalur transmisi. Nah, sampai
pakai listriknya ada di rumah kita. Ya, ini cara kerjanya. Cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Nah, sekarang kalian kembali berkelompok untuk menyelesaikan masalah yang tadi di awal pembelajaran Ibu berikan. Nah, kan tadi ada kan gambar dari masalahnya yang ada di buku ajar juga ada. Nah, jadi kalian secara berkelompok kembali, ayo kembali ke kelompoknya. Kalian mengerjakan berdiskusi menyelesaikan masalah. Kan masalahnya tadi kan? Nah, dari masalah ini ada pertanyaannya yang harus kalian selesaikan. Nih. Ya. Coba dibaca. Nah, nanti dua ada rumah ada dua. Ini kan masalahnya bagaimana jika di dalamnya tidak ada aliran listrik. Ayo, ada adiknya dulu coba di sini, ya. Mulai cari di sini. Selesaikannya sama-sama. Sulit untuk belajar sehingga
yang A ya, yang A saja, gantian nanti. Maju, nomor 1. Ayo. Cepat. Saya dan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kita akan bagaimana jika di daerah ini tidak ada tiang listrik. Kita akan belajar di malam hari, tidak bisa membaca televisi. Ya. Ada dengar jawabannya? Bagaimana tanggapan dari kelompok yang lain? Jawabannya? Nah, sudah bagus jawabannya? Bagus. Nah, sekarang tepuk tangan. Yang kedua, kelompok kedua maju. Kedua. Kami dari kelompok 2 hasil diskusi memperhatikan waktu pada siang hari bagaimana sikap masyarakat agar pemakaian waktu udara memperhatikan lampu pada siang hari ketika kita akan pakai memperhatikan televisi jika sudah selesai menonton. Ya, bagaimana? Kelompok 2? Yang kelompok 3 maju perwakilannya, presentasikan yang jawaban yang A ya. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sulit untuk belajar. Bagaimana jika tidak ada obat listrik? 1. Sulit untuk belajar sehingga menggunakan pelita atau lilin. 2. Tidak mendapatkan hiburan dari televisi. 3. Rumah akan gelap sehingga sulit untuk melihat. Ya, mana jawaban kelompok 3? Nah, betul. Kelompok 4, presentasi yang B, pembacaan masalah yang B. Saya dari kelompok 3 mempresentasikan menggunakan bagaimana sikap masyarakat agar menggunakan lampu hemat energi atau LED, mematikan lampu saat sudah bisa dipakai, tidak membiarkan alat elektronik menyala ketika tidak digunakan. Mana jawabannya? Betul. Yang terakhir, kelompok 5, maju. Perwakilan kelompoknya. Suaranya dikeluarkan ya, suaranya. Jadi, gaya atau peran dengar di belakang. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Bagaimana sikap masyarakat agar memakai listrik radio yang mematikan televisi ketika tidak menonton, mematikan lampu ketika tidak menggunakan, dan menggunakan air setelah sepenuhnya. Ya, jawaban kelompok 3 bagaimana? Jadi dari hasil presentasi kelompok 1 sampai 5 untuk pemecahan masalah dari gambar yang disajikan tadi sudah semuanya tepat, benar. Nah ya, jadi memecahkan masalahnya sudah pandai memecahkan masalah.
dari gambar sudah bisa terjawab. Jadi sudah bagus semuanya ya. Nah, ibu beri jempol semuanya 1 sampai 5. Nah, selanjutnya sekarang kalian perhatikan. Yang selanjutnya kita akan membuat karya kincir air sederhana. Nah, yang mana sebelumnya kalian perhatikan dulu cara membuatnya, apa alat-alat dan bahannya, ya. Kalian perhatikan. Dari caranya. Lubangi botol. Pernah ada tulisannya ya? Baca. Kemudian lubangi botol. Kalian perhatikan tadi udah lihat kan videonya? Nah, kalian lihat bahan dan alat yang digunakan. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Ini bahannya yang pertama dari botol ya, botol mineral. Kemudian ada gunting, ini gunting. Ini gabus. Nah, kemudian ada kayunya. Dan yang keempat nanti ini ada paku yang digunakan untuk membuat lubang nanti ditutup botol. Dan ini ada karet ya. Ini alat dan bahannya. Untuk cara kerjanya ada di bahan ajar juga sudah ada dari video nanti. Nah, ikuti sesuai dengan langkah-langkahnya ya. Nah, sekarang kalian berkelompok. Nah, nanti jadi seperti ini ya. Kalian berkelompok kembali untuk membuat karya kincir air sederhana. Dan kembali ke kelompoknya masing-masing. Keluarkan alat dan bahannya. Keluarkan alat dan bahan.
Action. Nah, bagaimana? Karyanya udah selesai belum karyanya? Sudah. Coba angkat karyanya Ibu lihat. Nggak jadi kan? Coba Ibu lihat. Angkat. Ya. Nah, jadi sekarang kita akan mempraktekkan hasil karya kincir air sederhana kita di luar karena aliran airnya yang ada di luar yang deras ya. Nah, sekarang Ibu minta untuk setiap kelompok nanti keluar Ibu sebutkan dari kelompok ini dulu, kelompok 1. Ya, nah kita praktek keluar. Udah di pos ya? Udah. Udah jalan kok. Ayo, coba. Nah, kayak kecilan dianya. Nah. Aduh. Coba tutup. Nah, putar kayak. Gak. Ya. Nah, putar. Ya. Wih. Nah, kelompok selanjutnya, ayo kelompok selanjutnya. Coba maju. Coba kita tes, kita praktekkan. Berputar nak kincir airnya. Ayo. Berhasil. Nah, nah bagus. Berhasil. Perhatikan antara ini betul. Nah ya. Nah, dari hasil prakteknya tadi, nah, setelah dipraktekkan oleh kelompoknya masing-masing, tadi aliran air yang masuk ke dalam baling-baling ini, di dalam botol ini, akan mengenai baling-baling, maka akan berputar. Ya, berputar. Jadi kincirnya pun akan ikut berputar. Semakin deras air yang mengenai kincir, nanti air yang mengalir, maka putarannya akan semakin kencang, ya, semakin kencang putarannya. Nah, ya. Nah, jadi masing-masing sudah mempraktekkan hasil dari karyanya dan semuanya berhasil. Ya, bagus. Jadi hasil prakteknya berhasil. Nanti hasilnya dituliskan di lembar yang telah Ibu bagikan. Hasil dari prakteknya tadi. Coba sekarang tuliskan dari hasilnya tadi. Dari hasil yang prakteknya. Nah, ditulis di lembar ini. Sini ya. Nah, jika sudah ditulis hasilnya, sekarang kita presentasikan lagi hasil dari percobaannya tadi, ya. Kelompok 1, maju. Ayo terus skip. Bacakan hasil dari percobaan tadi. Dari kelompok 1 akan membacakan hasil berputar. Semakin deras air yang mengalir, maka akan membuat baling-baling semakin cepat berputar. Ya, bagaimana dari presentasi kelompok 1? Nah, bagus. Coba. Mana tuh putarannya? Bagus ya. Yang kedua. Ayo yang kedua. Ayo yang kedua. Saya
semakin deras air mengenai cincin, maka akan membuat balik-balik semakin cepat berputar. Bagaimana kelompok yang lain tanggapannya? Nah, bagus ya. Kelompok 3 selanjutnya maju ya. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Air yang jatuh mendorong turbin hingga menyebabkan turbin berputar. Semakin deras air yang mengenai cincin, maka akan membuat baling-baling semakin cepat berputar. Ya, bagaimana tanggapannya kelompok lain? Nah, bagus. Kelompok 4, kelompok 4 maju, ayo. Saya dari kelompok 4 akan membacakan hasil dari kelompok kami. Air yang jatuh mendorong turbin hingga menyebabkan balik berputar, sehingga deras air yang mengenai balik-balik maka akan membuat balik-balik cepat berputar. Ya, bagus. Bagaimana tanggapannya kelompok lain? Nah, lanjut sekarang terakhir. Kelompok terakhir. Ya, kelompok terakhir. Saya dari kelompok 5 mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Semakin deras air yang mengenai, maka akan membuat baling-baling semakin cepat berputar. Gimana tanggapannya? Nah, bagus. Nah, jadi dari kelompok 1 sampai 5 sudah mempresentasikan hasil dari praktek kincir air yang dibuatnya. Semua kelompok sudah menghasilkan karya yang baik dan hasilnya pun semuanya berputar ya. Sudah bagus semuanya. Nah, selanjutnya kembali lagi ke tempat semula, tempat masing-masing. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan tidak? Tanya bagian mana yang menyenangkan tadi? Apakah yang berdiskusi atau membuat karya yang mana? Membuat karyanya. Yang mana? Membuat karya. Ya, bagus. Sekarang untuk sebelum kita mengakhiri, Ibu minta kita bersama-sama merangkum materi yang telah kita pelajari hari ini. Coba kita sama-sama yang merangkum. Coba Rafa. Apa yang telah kita pelajari hari ini, Rafa? Tentang, coba bacakan, rangkum. Kita sama-sama. Tentang pengertian teks penjelas. Ya. Bacakan. Eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Ya, bagus. Ya, kesimpulan dari apa tadi? Rafa ya, tentang teks eksplanasi. Selanjutnya coba simpulkan lagi Fajaria. Nah, Fajaria. Simpulkan materi yang kita pelajari selain tadi teks eksplanasi. Nah, ayo. Apalagi yang telah kita pelajari tentang selain teks eksplanasi? Pembagian tenaga air. Apa yang dapat kamu simpulkan? Ya. Ayo, tambah apa lagi?
tadi telah belajar tentang deklarasi, kemudian juga telah belajar tentang pembangkit listrik dan komponen-komponennya, dan juga tentang cara kerja dari PLTA. Ini kesimpulannya. Nah, sekarang kalian ada tes formatif, tes yang mana setiap orang nanti mengerjakan satu orang mengerjakan satu orang satu rumah ya, tes formatif. Nanti ditulis nama, kelasnya, harinya. Nah, di sini ada 5 soal yang harus kalian kerjakan ya. Ada 5 soal. Ini aku bagikan tes formatifnya. Ya, yang ini basah. Tulis namanya dulu. Tiga. Ya. Sudah selesai kan semuanya? Nah, bagi yang sudah, kumpulkan ke depan. Nanti ibu ini melakukan penilaiannya. Skor nanti baru ibu nilai. Nah, kumpulkan.
3. Nah, baik. Atas formatifnya sudah Ibu skor menurut nilai. Jadi untuk semuanya hasilnya tidak ada yang tidak tuntas. Jadi semuanya melebihi KKM ya. Jadi tidak ada yang remedial. Nah, bagus nilainya. Ya. Nah, sekarang dari ini hasilnya tadi sudah nilai. Nah, kalian perhatikan di depan. Nah, nanti ini untuk pekerjaan di rumah ya. Nah, boleh dicatat bukunya. Pengayaan. Jadi yang tertata nomor 1, carilah cara kerja di luar juga. Boleh di internet ya, boleh. Yang kedua, buatlah gambar dari cara kerja PLTA di rumah. Ditulis ya. Kalau sudah, jadi untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini karena ada selesai nulisnya kan. Kita berikan naskah bukunya. Nah, sebelum pulang nanti kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Sen. Ya, jadi semuanya yang pulang, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya, coba pimpin doanya. Sebelum pulang marilah kita berdoa. Doa dimulai. Nanti sebelum pulang kalian pulangnya jadi langsung ke rumah ya, jangan pulang lagi. Yang bertanda yang